Kembali di Hot Ekonomi, pemirsa, kita sudah tiba di segmen terakhir dan kita lanjutkan perbincangan. Pak Sony, kita ketahui bahwa PMAB datang ke sini lalu dapat banyak sekali proyek strategis, Patimban, Masela, dan juga kereta cepat Jakarta-Surabaya tanpa tender. Apakah ini adil? Saya kira pasti ada pertimbangan khusus mengenai itu yang saya tidak mempunyai kompetensi untuk menjelaskan, tapi pasti ada latar belakangnya. Dan kalau kita kemarin melihat statement dari Pak Luhut bahwa untuk Jakarta-Surabaya ini mid speed train yang 160 km per jam, kesempatan diberikan kepada Jepang, tapi tidak terbuka kemungkinan untuk nantinya juga di-offer ke negara yang berminat. Oke, Bu Henry, bagaimana Anda melihatnya apa pemberian proyek-proyek besar ini tanpa tender? Apakah memang ini adalah kompensasi gitu setelah sebelumnya kita memberikan beberapa proyek untuk Tiongkok? Ya, yang paling tahu apakah ini heavy politik atau heavy ekonomi tentu pemerintah. Tapi gini Mbak, jadi setiap negara kalau mereka melakukan kerjasama dengan negara lain tentu banyak pertimbangan. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara-negara yang mereka mendapatkan proyek besar atau diberikan proyek besar pada satu negara karena pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Nah, bagi Indonesia tentu saja yang harus kita lihat adalah mana yang itu bisa menguntungkan bagi kepentingan nasional kita, dan itu juga menarik bagi orang lain, negara lain untuk berinvestasi. Jadi masih banyak sebenarnya kalau kita melihat potensi-potensi yang ada, dan itu bisa kita kerjasamakan dengan banyak negara. Okay. Ya. Jadi seperti misalnya ada negara-negara yang memang mereka canggih dari sisi kereta api, itu akan bisa kita offer dan pasti akan ada prioritas ya negara yang akan kita berikan berdasarkan beberapa kriteria. Tetapi ada negara lain yang mereka memang lebih maju dari sisi farmasi misalnya dan sebagainya, itu juga akan bisa menjadi pembuka jalan di dalam membangun industri. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh China, tentu dia tidak membuka secara terbuka, dia mudahkan, tetapi juga dengan prioritas sektor dan mereka mencari partner yang paling tepat untuk sektor tertentu. Nah, jadi Jepang ini sebenarnya banyak yang melakukan hal yang sama. Jepang sepertinya mengambil peran aktif ya Pak ya dalam menjadi pelopor kerjasama kawasan, karena selain dengan Indonesia, dalam kunjungannya kali ini saja Jepang melakukan kerjasama juga dengan Australia, lalu juga dengan Filipina, dan disebut-sebut ini adalah salah satu langkah untuk mengantisipasi gerak Tiongkok. Anda melihatnya seperti itu? Setiap keputusan kepala pemerintahan ya untuk melakukan suatu kunjungan atau inisiatif bilateral pasti ada motif-motif politik dan motif-motif ekonomi. Itu saya kira itu sangat obvious. Dan kalau kita lihat kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe ini adalah mengunjungi negara-negara strategis di kawasan ini, ya, Filipina, ya, presidennya baru memberikan statement yang cukup interesting ya mengenai hubungan di kawasan ini. Kemudian Australia, ya, yang mempunyai peranan penting di dalam regional security balance. Kemudian Indonesia, Indonesia adalah negara yang letak geografisnya sangat sentral di dalam konteks national security Jepang. Jadi saya kira dengan pendekatan bilateral, jadi bukan pendekatan multilateral, tapi mencakup satu kawasan. Oke. Ya, bagaimana Ibu melihat kepeloporan atau langkah inisiatif yang dilakukan oleh Jepang ini menggait kerjasama dari negara-negara strategis di kawasan? Ya, kalau saya melihat ya dari sisi Indonesia tentu saja ini satu peluang ya. Jadi kalau kemudian Jepang berserius ya, lebih fokus lagi dan ingin menjadikan Indonesia sebagai salah satu partner yang penting bagi mereka, karena di dalam MEA kita ini sebenarnya adalah hubnya untuk membangun industri. Nah, maka ini yang harus kita tangkap. Jadi kita mungkin ada pertimbangan politik itu pasti, dan Indonesia juga pasti ada pertimbangan politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi
kita melihat dari sisi ekonomi ini mesti harus jadikan momentum kita untuk mengembalikan industrialisasi yang ada di Indonesia. Saya rasa itu saja, kita fokus dan kemudian karena kita punya kepentingan yang sama dengan Jepang, disitulah kita akan bekerja sama masuk, begitu ya. Baik Ibu Henry, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya. Pak Sony juga terima kasih banyak. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Mewakili rekan Ahmad Murodi, saya Ani Rahmi undur diri. Sampai jumpa.